Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak membangkitkan dirinya saat disalib? Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Banyak sekali orang menyerang pakai ayat ini. Jangan lupa bahwa di Kristen ada Trinitas, yaitu 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Jadi artinya bahwa di dalam kekristenan ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu Allah Bapa, Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya ini adalah 1 pribadi. Yang perlu kita ketahui adalah kenapa kita menyembah Yesus, karena dia adalah penebus dosa. Kenapa kita harus menyembah Yesus sementara Allah yang lebih tinggi? Karena Allah lah yang menciptakan penebus dosa. Karena itu juga Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya semua ini Yesus mengatakan bahwa semua telah diserahkan oleh Bapa, oleh Allah itu sendiri. Kita lanjut di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apalagi artinya kalau bukan Yesus memiliki kuasa ilahi yang sama seperti Allah. Jadi artinya bahwa jangan lupa ada Trinitas di dalam kekristenan. Bukan artinya 3 Tuhan, tidak, 3 pribadi, tetapi 1 hakikat Allah itu sendiri. Yesus disebut sebagai Allah, Yesus disebut sebagai anak Allah, Yesus disebut sebagai penebus dosa. Tetapi Allah disebut pencipta, Allah disebut sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi dia yang menciptakan penebus dosa. Ketika orang mempercayai penebus dosa ini, maka dosanya pasti akan diampuni. Tetapi ketika orang tidak mempercayai, maka dosanya juga tidak akan diampuni. Sama seperti ketika kita memiliki sebuah rumah. Ketika kita mau membeli rumah, kita harus memiliki sertifikat. Nah, sertifikat ini adalah jaminan bahwa kita telah memiliki rumah itu. Sama ketika kita mempercayai Yesus, itu adalah jaminan kita bahwa sama kita pasti akan masuk surga, bahwa dosa kita pasti telah ditebus. Itu adalah jaminan. Jadi Allah yang menciptakan jaminan. Jadi tergantung kalian mau memiliki jaminan itu atau tidak. Begitu pengertiannya. Jangan mengartikan bahwa Allah membangkitkan dia berarti Allah lebih tinggi, lalu Yesus ini tidak memiliki kuasa apapun. Salah. Yesus mengatakan di dalam Matius tadi sudah memiliki kuasa, bahwa dia itu memiliki kuasa. Hanya saja dia melakukan nubuatan itu sendiri supaya tergenapi. Hanya dia melakukan itu supaya dosa-dosa kita diampuni. Kalau dia tidak melakukan itu, dia bisa saja melakukan membangkitkan dirinya, tetapi dosa kita tetap masih ada, karena tidak ada penebusan dosa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Dia membiarkan dirinya mati di kayu salib, tetapi Allah membangkitkan dia. Itulah tandanya bahwa dosa kita telah ditebus. Jadi teman-teman, jangan selalu mengartikan satu ayat lalu kita mengartikan dengan analogi yang salah, karena itu akan merugikan kalian. Semoga membuka hati kalian untuk bisa mengerti firman dan kebenaran. Salam, dan jangan lupa di subscribe dan tetap dukung channel ini agar makin berkembang dan semoga bisa mendapatkan kebenaran yang sejati.